Pintu ruang kerja Kelvin didorong terbuka. Elisa tertegun ketika melihat Zah di lantai sambil menangis terseduh-seduh. Sementara wajah Kelvin tampak sangat bahagia. Ia segera masuk dan mengunci pintu. Perasaan cemas membuncah di hati Elisa. Ia menduga bahwa suaminya pasti mengalami pukulan mental yang parah hingga justru tertawa. Mungkinkah itu mekanisme pertahanan diri Kelvin? Batin Elisa. Sayang, semua akan baik-baik saja. Jangan khawatir, anak siapapun kamu dan bahkan penyakit apapun yang kamu alami, aku dan Efren akan selalu ada untukmu. Zah dan Kelvin tercengang. Rahang mereka menganga lebar saat melihat Elisa berjalan perlahan ke arah Kelvin dengan hati-hati dan bertindak seolah berusaha menenangkan banteng yang mengamuk. Kelvin juga melihat wajah Elisa yang dipenuhi keringat hingga rambut-rambut halus menempel di keningnya. Pria itu bisa menebak bahwa Elisa pasti berlari dengan kencang untuk menemui dirinya setelah membaca berita. Aku membutuhkan obat penenang, kata Kelvin ingin menggoda Elisa, tapi Zah mengatakan bahwa obatnya habis. Zah mengerucutkan bibirnya. Rencana licik apa lagi yang dimiliki bos? Sementara masih ada 20 kapsul obat tersisa, batin Zah. Elisa menatap Zah yang berdecak. Apakah obatnya benar-benar habis? Zah mengangguk dengan kaku sambil menahan lidahnya yang ingin menjelaskan bahwa ia tidak bersalah. Bagaimana caramu bekerja? Kamu seharusnya tahu betapa penting untuk selalu memeriksa ketersediaan obat itu, maki Elisa. Zah tersentak. Ia tidak pernah melihat bos wanitanya ini marah, apalagi sekarang ia mendapatkan cacian untuk sesuatu yang tak ia lakukan. Jangan marahi Zah, datanglah ke sini dan cium aku agar aku bisa tenang. Zah hampir muntah mendengar bosnya yang tidak tahu malu. Ia bahkan berani mengatakan itu sementara masih ada dirinya di ruangan ini. Aku bukan hanya dimarahi, tapi sekarang aku dianggap seperti udara, batin Zah. Elisa sementara itu menatap Kelvin dengan curiga. Jangan melantur. Kelvin pura-pura mencengkeram dadanya. Aduh, hatiku terasa sesak. Rasanya ini sangat menyakitkan. Elisa segera menghampiri Kelvin. Tarik nafas dan jangan pikirkan sesuatu yang berlebihan. Semua akan baik-baik saja, kata Elisa sambil menepuk bahu Kelvin. Pria itu tiba-tiba memeluk Elisa dengan erat. Begini terasa jauh lebih baik, gumam Kelvin. Zah yang masih di ruangan itu memiliki keinginan untuk membenturkan kepalanya sini pada tampilan kasih sayang bosnya. Bos, saham jatuh ke titik yang paling buruk sepanjang sejarah. Haruskah Anda memamerkan pertunjukan kasih sayang? Elisa segera mendorong Kelvin. Ia lalu menatap pria ini dengan curiga. Kamu baik-baik saja bukan? Kamu sengaja menggodaku. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu tidak kembali pulang? Aku akan membereskan masalah yang ada di sini. Kelvin tahu bahwa berita tentang dirinya akan menimbulkan krisis di perusahaannya. Selain harga saham yang jatuh, pasti dewan direksi akan berkumpul untuk mencopot posisinya. Tidak apa-apa, aku akan menemanimu. Baiklah, tunggu di ruang istirahat. Aku akan mulai mengatasi semuanya. Elisa mengangguk. Meski ia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ia akan tetap berada di sekitar Kelvin untuk menunjukkan dukungannya. Kelvin sibuk sepanjang hari di kantor. Para dewan direksi segera mengadakan rapat mendadak bersama para pemegang saham. Mereka dalam suara bulat untuk melengsarkan posisi Kelvin dari kursi kepemimpinan dan digantikan oleh Tobias. Dia adalah keponakan kakeknya yang lahir dari kakak sulungnya. Pria itu sudah lama memiliki impian untuk mendapatkan Fasa.com. Kami Dewan Direksi dengan keputusan bulat ingin agar Anda mengundurkan diri dari kursi presidir dan menyerahkannya pada Tobias hari ini juga. Saham semakin turun dan perusahaan akan menderita banyak kerugian. Apalagi berita tentang perusahaan ini yang dipimpin oleh orang dengan penyakit mental telah menimbulkan banyak kecemasan dari rekan bisnis. Kelvin mendengar pria tua yang berlaku sebagai juru bicara, sementara sebagian besar anggota lain hanya mengangguk
setuju. Saat ini Kelvin terlihat sangat tenang, namun ketika ia menyapukan pandangan ke arah Tobias, tatapan itu menjadi sangat menakutkan. Aku penasaran siapa orang yang bekerja sama dengan Laura dan menekan berita menjadi trending. Ternyata itu kamu, kata Kelvin dengan suara yang santai, namun nada suara itu membuat sebagian orang merinding. Tobias segera berwajah pucat. Tolong jangan bicara sesuatu tanpa bukti. Tobias, perusahaan ini didirikan oleh jeripayah kakekku. Adapun mengenai kenapa ayahmu bisa menjadi direktur saat itu, semua hanya karena kebaikan kakekku yang tak ingin melihat ayahmu menganggur. Ia tak lebih dari seorang karyawan yang dibayar oleh kakekku. Tapi sepertinya kamu mulai menjadi serakah untuk menginginkan sesuatu yang bukan haknya. Itu hanya sudut pandangmu saja. Jelas ayahku adalah salah satu pendiri perusahaan ini, tapi ia harus mati tanpa mendapatkan saham karena tipu daya kakekmu. Kelvin ingin tertawa mendengar imajinasi paman sepupunya. Ia lalu menyuruh Zach menyerahkan dokumen ke semua dewan direksi. Kurasa kalian harus membaca lagi sejarah pendirian perusahaan ini dan berapa banyak saham yang aku miliki. Berani sekali kalian menyuruhku mundur untuk orang yang tidak memiliki saham dan bahkan tidak lebih dari seorang karyawan yang dipimpin olehku yang tidak memiliki saham. Jauh lebih baik daripada dipimpin oleh orang dengan kelainan mental dan menghancurkan perusahaan, jawab Tobias, menolak untuk mengalah. Ia hanya selangkah dari kursi pimpinan, jadi dia akan memperjuangkannya. Apakah seorang dengan penyakit mental bisa memimpin rapat di hadapan kalian seperti sekarang? Coba kalian pikir, apa yang tersebar di luar hanya diagnosa saat aku kecil. Tapi beberapa tahun terakhir ini, apakah orang berpenyakit mental yang telah membuat perusahaan berkembang 10 kali lipat lebih baik? Semua orang terdiam dan ruangan menjadi sunyi. Mereka kini tidak mampu menjawab dan seolah menjadi bisu. Mereka menyadari telah bertindak impulsif hari ini. Nyatanya di bawah kepemimpinan Kelvin, perusahaan memang berkembang lebih baik. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menstabilkan harga saham dan menekan kerugian dengan berita penyakit mental Anda di luar? Aku akan mengurusnya kurang dari 24 jam, semua akan kembali dengan normal. Dewan direksi menarik nafas lega dan tak lagi memiliki keinginan untuk mengganti presidir, tapi Tobias masih belum bisa melepaskan itu. Tapi bagaimana jika kamu tidak bisa membalikkan keadaan 24 jam kemudian? Apakah kamu bersedia mundur? Kelvin menyeringnya. Baik, tapi jika aku bisa membalikkan keadaan, maka kamu harus menyerahkan pengunduran diri ke mejaku. Aku tidak bisa lagi mempertahankan pekerja yang licik dan serakah. Sepakat kalau begitu. Tobias sangat yakin bahwa tidak mungkin bagi Kelvin untuk memperbaiki keadaan, sementara berita tentang penyakit mentalnya sudah menyebar. Tak hanya itu, ia juga telah membayar berita untuk membuat seolah-olah Kelvin adalah anak haram yang terlahir dari selingkuhan ayahnya dan bukan ibu pengganti. Tobias yakin akan ada banyak klien besar menarik kerja sama mereka. Reputasi Kelvin telah hancur dan dia tak akan mudah untuk membersihkan namanya. Kelvin selesai rapat ketika malam hari. Ia sibuk sepanjang hari ini, tapi ketika kembali ke ruang istirahat, dia terkejut melihat Elisa yang seorang penidur masih menunggunya dengan mata yang lebar. Rapat sudah selesai. Bagaimana hasilnya? Mereka memberikan waktu untukku hingga besok untuk membersihkan nama. Hah? Bukankah waktunya terlalu sempit? Kelvin menghela nafas. Jika yang terburuk terjadi, aku mungkin akan menjadi pengangguran. Apakah kamu tidak keberatan? Elisa menggeleng. Tidak apa-apa, aku masih bisa menanggung hidupmu dan Efren. Aku akan bekerja dan kamu menjaga anak-anak kita di rumah. Kelvin menahan tawa. Mendengar itu, tidak pernah dalam imajinasi terliarnya ia akan mendengar bahwa seorang wanita akan menanggung hidupnya. Tiba-tiba ia berpikir untuk mengambil istirahat. Haruskah aku memikirkan untuk pensiun dini? Jangan khawatir, aku akan melayanimu dengan baik, goda Kelvin sambil Elisa tertegun. Kenapa rasanya seperti aku seorang sugar mami yang dirayu oleh bayi gula prianya?
di rumah kakek Kelvin mendapatkan tatapan tajam dari istrinya. Selama puluhan tahun pernikahan, ia tidak pernah melihat tatapan istrinya yang sangat menakutkan seperti sekarang. "Kamu mau kemana?" "Tetap di rumah dan berikan penjelasan padaku," titah Lily ketika melihat suaminya bersiap untuk pergi. Bersamaan dengan itu, Kelvin dan Elisa juga baru saja sampai ke rumah. Mereka tidak berniat melerai, tapi juga ingin mendengarkan penjelasan pria tua ini. "Aku akan menyelesaikan masalah ini untuk Kelvin." Lily masih memblokir jalan. "Jelaskan semuanya sekarang, atau kamu hanya bisa keluar setelah melewati mayatku," ancam Lily. Ia merasa kesal begitu menyadari bahwa suaminya telah menyimpan terlalu banyak rahasia darinya. Pria tua itu belum menjawab, tapi Lily mulai mencecarnya lagi. Efren juga mengatakan bahwa ia sekarang sedang menemani kakeknya. "Saat aku melakukan panggilan telepon tadi, sebenarnya ada berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan dariku?" Pekik Lily, wajahnya memerah dan ia bahkan merasa kesulitan bernafas. Kelvin dan Elisa saling memandang dan terkejut satu sama lain. Mereka memiliki pemahaman masing-masing dan bahwa Efren ternyata tidak melakukan liburan musim panas, tapi bersama pria yang disebut sebagai kakek. Apakah itu berarti ayah Kelvin masih hidup dan disembunyikan selama ini? Ada terlalu banyak teka-teki yang membuat kepala Elisa pusing. Dia hanya bisa meraih tangan Kelvin untuk menguatkan pria itu. "Sayang, tenanglah, jangan sampai tensi darahmu naik. Diam, jelaskan saja semuanya padaku sebelum aku kehilangan akal." Pria tua itu mulai menjelaskan semuanya, tapi pada akhirnya ia tetap mendapatkan sikap dingin dari istrinya dan juga Kelvin. "Apapun alasannya, kamu salah karena menyembunyikan semuanya, termasuk keberadaan ayah Kelvin. Aku merasa sedih untuk putraku yang ternyata selama ini ia masih hidup dan berjuang sendiri. Aku sangat marah padamu kali ini, jadi mari kita bercerai." Pria tua itu tertegun, wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. "Berapa usia kita? Kenapa kamu membicarakan perceraian?" Lily tetap menangis sambil memukuli dadanya. "Aku bisa memaafkanmu tentang kebenaran Kelvin yang harus lahir dari ibu pengganti karena Laura mandul, tapi tidak untuk menyembunyikan kehidupan Hayden. Sungguh malang, ia harus berjuang sendiri selama ini. Aku terpaksa melakukannya. Hayden koma selama 4 tahun setelah kecelakaan, lalu ia kehilangan ingatan dan butuh waktu lama untuk membuatnya mengingat identitasnya. Tapi itu pun ia masih merasa bahwa berada di tahun ketika Kelvin masih berusia balita. Aku hanya tidak ingin membuatmu sedih. Pada tahun-tahun itu, kehidupan Hayden seolah digantung oleh tali tipis. Aku tidak ingin melihatmu sedih jika sampai ia tidak mampu bertahan, sementara ada banyak operasi yang harus ia jalani." Lily tetap menggeleng. "Ya, kamu memang selalu benar. Kamu bisa mengambil semua keputusan sendiri karena aku hanya seorang istri figuran. Jadi mari kita bercerai." Kakek Kelvin merasa terpojok. Ia menatap sekeliling untuk meminta bantuan, tapi tak ada yang bersuara untuknya. Bahkan Elisa dan Kelvin juga mematung. Mereka sangat terkejut dengan kenyataan yang baru saja menghantam mereka. Pria tua itu akhirnya memukulkan ujung tongkatnya ke lantai dengan kesal. "Pokoknya tidak ada perceraian. Lihat usia kita sekarang. Betapa memalukannya jika orang lain tahu pasangan yang sudah tua bercerai." Setelah mengatakan itu, ia pergi dengan asistennya. Dia harus membuat perhitungan dengan Laura. Wanita itu sudah menyentuh garis batasnya. Laura sedang berada di hotel ketika pintunya tiba-tiba diketuk dengan suara yang kencang, seolah pihak lain tidak sabar untuk mendobrak pintunya. Jika ia tidak segera membukanya, Laura akhirnya membuka pintu dan terkejut melihat mertuanya. Ia bisa merasakan firasat buruk hanya dengan melihat betapa menakutkan pria ini. Laura berusaha menutup pintu kembali, namun dengan cepat daun pintu itu ditahan oleh asisten pria tua itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sudah berani menyentuh garis batasku. Tentu saja kamu pasti tahu
bahwa aku akan datang untuk menyelesaikan skor denganmu. Saat ini dua pria itu menerobos masuk. Bagaimanapun, asisten kakek Kelvin adalah seorang tentara bayaran terlatih yang tidak akan bisa mampu Laura lawan. Jadi dia berusaha berteriak, "Tolong, penjahat menyusup ke kamarku!" Pintu dibanting dengan keras membuat suara Laura tidak terdengar lagi dari luar ruangan. Wanita itu kini menyesal memilih kamar dengan kualitas peredam suara yang bagus. Aku tidak akan bertindak sejauh ini jika bukan karenamu. Aku masih menantu sahmu, tapi sekarang kamu justru membiarkan Berta tetap tinggal dan merebut tugasku sebagai nenek Efrain. Mungkin kamu akan semakin kesal lagi jika mengetahui satu hal. Apa maksudmu? Hayden masih hidup dan sekarang aku mengirim Berta dan Efrain ke tempatnya. Laura membeku. Perkataan itu seperti martil yang menghantam kesadaran dirinya. Ia mundur beberapa langkah sambil menggelengkan kepala dengan ekspresi wajah yang bertentangan. Tidak mungkin. Kamu pasti berbohong untuk membuatku kacau, bukan? Pria tua itu lalu menunjukkan video dari Hayden yang duduk di kursi roda. Ia mengenakan topeng separuh wajah, namun Laura bisa mengenali dengan jelas itu adalah suaminya. Jemari Laura tanpa sadar ingin menggapai layar ponsel itu. "Hayden," katanya dengan suara penuh kerinduan, terlepas dari semua kebenciannya pada Hayden dulu yang terjadi karena kesalahpahaman. Nyatanya pria itu masih orang sama yang ia cintai. "Di mana dia? Biarkan aku menemuinya." "Tidak mungkin. Apakah menurutmu kamu pantas menemuinya setelah kamu menghancurkan putranya?" Wajah Laura kehilangan warna, tubuhnya menjadi gemetar. Jika saja ia bisa lebih sabar, mungkin ia tak akan membuat keributan semacam ini. Detik berikutnya Laura menggelengkan kepala. Ia menolak untuk merasa bersalah dan yakin bahwa ini semua tidak akan terjadi jika pria ini tidak menipunya atas banyak hal. Semua ini terjadi karena kamu. Jika kamu tidak terus menipuku, maka aku tidak akan berubah menjadi orang jahat yang telah menghancurkan keluarga kecilku. Pria tua itu terkekeh. "Kamu masih berpikir aku adalah penipunya ya? Dasar wanita palsu." Laura tersentak, wajahnya menjadi sangat pucat dan kakinya berubah menjadi jeli. Mungkinkah pria ini tahu siapa aku sebenarnya? Membayangkan hal itu sudah membuat wanita ini menggigil ketakutan. Apa maksudmu, Lucy? Bagaimana rasanya menggunakan identitas saudara kembarmu hanya untuk merebut orang yang ia cintai? Aku rasa kemandulanmu adalah cara Tuhan menghukum kejahatanmu. Tubuh Laura kini terjatuh ke lantai. Bagaimana kau tahu?"